Bagaimana proses produksi pengolahan minyak di PT Pertamina itu dapat terjadi? Bagaimana suplai bahan bakar untuk proses pengolahan dari PT Pertamina itu dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan di masyarakat? Ini dia. Hello and welcome, selamat datang di channel Aska Velabib. Masih bersama dengan saya Aska di sini. Well, di video kali ini saya akan sharing ke kalian yaitu sebuah distribusi skema bahan bakar mesin diesel di PPSDM Gas Cepu ya. Dimana hal ini berkaitan terkait dengan proses pengolahan minyak di kilang untuk nantinya dipasarkan oleh PT Pertamina untuk digunakan di masyarakat ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana skemanya, bagaimana gambarnya, bagaimana aliran dari sistem bahan bakarnya, nanti akan saya tunjukkan skema bahan bakar sembari saya akan menjelaskan terkait aliran dari bahan bakarnya ya. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan proyek magang saya di PPSDM Gas Cepu. Kalian yang belum nonton videonya saya akan taruh di link di bawah atau kalian bisa tonton video di atas ya. Di situ bagaimana saya melakukan hal-hal apa saja yang saya dapatkan di PPSDM Gas Cepu dan juga proyek-proyek apa yang saya kerjakan di PPSDM Gas Cepu selama magang di sana ya. Tentunya dengan pengawasan yang ketat dari Bapak Pengawas atau pembimbing lapangan di sana ya. Nah, sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video lebih menarik, inspiratif dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Well, apabila kalian sudah melakukannya, ya langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya Aska, and so let's start this video. Ya, ini adalah distribusi aliran sistem bahan bakar pada mesin diesel ya. Dimana mesin diesel di sini yaitu akan nantinya menghasilkan listrik untuk proses produksi pengolahan minyak di unit kilang ya. Dimana nanti hasil outputnya akan diserahkan di PT Pertamina untuk nanti dikelola dan dipasarkan ke masyarakat. Jadi di sini bagaimana prosesnya terkait bahan bakar itu dapat terjadi, dapat diproses pembakaran dan itu berupa hasil minyak mentah nantinya akan dikirim di PT Pertamina untuk dijual ke masyarakat ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian part ataupun simbol di sini. Mungkin teman-teman ada banyak yang belum tahu ya di sini terkait simbol, bentuk dan lain sebagainya, terkait juga ada gambar di sini ada garis putus-putus ya. Di sini maksudnya apa nanti akan saya jelaskan, dan juga di sini juga agak kalah pentingnya yaitu arah dari aliran sistem bahan bakar ini kemana, ini perlu diperhatikan ya. Dimana saya membuat sistem bahan bakar ini menggunakan salah satu software design engineering yaitu di Autodesk Inventor ya. Dimana saya ini bereka-reka atau menskala ya bagaimana gambar yang pas untuk sesuai dengan kertas gambar yang telah disediakan ya. Nah, ini merupakan salah satu proyek saya selama magang di PPSDM Gas Cepu ya. Dimana proyek terakhir saya yaitu menganalisa dari sistem bahan bakar ini dapat terjadi dari awal sampai akhir, nanti berbentuk outputnya nanti seperti apa untuk nanti dapat dipasarkan di PT Pertamina di sini ya. Oke, untuk yang pertama di sini yaitu ada tulisan 41 ya. Di sini ada gambar berbentuk tangki ya. Ini adalah tangki induk 41 atau tangki utama ya. Dimana tangki induk tersebut merupakan untuk menempatkan bahan bakar yang telah disuplai dari PT Pertamina ya. Di sini kita tahu sendiri bahan bakar dari ya, ini tangki induk 41 merupakan tangki untuk memuat bahan bakar dari kilang ya, dimana kilang menyediakan bahan bakar berbentuk solar untuk ditamu di sini untuk nanti akan diproduksi di mesin diesel ya. Tapi kalau keadaan darurat ini juga bisa dari tangki Pertamina untuk langsung mengarah ke sini ya di tangki induk apabila ada keadaan emergensi atau mungkin tambahan suplai bahan bakar dari situ. Oke. Untuk yang kedua di sini yaitu ada pompa distribusi bahan bakar ya. Di sini yang kedua yaitu ada pompa pemindah bahan bakar ya. Dimana untuk pompa pemindah bahan bakar ini yaitu untuk memindahkan bahan bakar yang berada di tangki induk untuk nantinya
ditaruh di tangki harian. Di sini kenapa berjumlah 3, di mana ini sesuai posisi dari gedung di di PPSDM Gas Tepu itu ada 2 gedung. Untuk gedung yang pertama yaitu di sini ada tangki harian berjumlah 3. Kenapa ini berada di atas? Karena ya kita tahu sendiri di mana untuk letak dari mesin diesel di sini berada di bawah dari tangki harian di sini ya, di mana membutuhkan tangki lagi agar suplai bahan bakar setelah terjadi pembakaran di sini dapat berjalan dengan lancar ya, tanpa menunggu atau mengendat-ngendat ngambil ke atas ya. Nah, di sini yaitu tangki harian ya, di mana di sini tangki harian ya utamanya untuk memasok bahan bakar untuk digunakan di mesin diesel ya, di mana tangki dari 401 bahan bakar dari 401 dialirkan ke tangki harian ya berjumlah 3 kali ini. Namun untuk yang digunakan di genset 2 hanya tangki 1 dan 2. Yang ini mungkin nanti di genset 1-nya ini kita menggunakan di genset 2 ya, dimana untuk selanjutnya berjumlah 2 ini ditaruh mungkin setengahnya ataupun full di sini untuk nantinya apabila digunakan secara kontinu ya. Kita tahu sendiri mesin diesel tersebut bekerja secara 24 jam operasional ya, di mana butuh keandalan dari sistem aliran bahan bakar untuk mencapai hasil performa yang maksimal ya. Oke, di sini yaitu ada tangki pribadi ya, di mana di sini itu khusus untuk menyuplai bahan bakar dari genset 2 ya. Kenapa ada tangki pribadi ya? Salah satunya tadi untuk mengembalikan apabila sisa bahan bakar agar tidak tersendat taruh ke atas, tidak menunggu lama ya, salah satunya menggunakan di tangki pribadi yang dekat dengan mesin ya, mungkin jaraknya dekat lah di sini. Oke, untuk selanjutnya setelah bahan bakar didapatkan di tangki pribadi, selanjutnya yaitu ke bawah di sini ada katup gerbang ya, dimana ini mengatur bukaan tutup dari aliran bahan bakar untuk nantinya diproses, difilter, disaring di sini secara teliti. Bahan bakar yang mungkin mengandung kotoran segala macam akan tersendat di sini agar nantinya tidak akan masuk di sini, yaitu nomor 7 di sini yaitu pompa injeksi bahan bakar, dimana untuk pompa injeksi bahan bakar adalah di sini jenis tipe Cummins ya, dimana yang mempunyai tugas untuk menekan bahan bakar solar menuju injektor atau pengabut di sini ya, dimana ini merupakan peran yang sangat vital ya antara pompa isi bahan bakar dan di sini yaitu ada injektor ya, dimana injektor di sini masing-masing berjumlah 12 ya. Maaf, ini injektornya di sini yaitu setelah nomor 7 di sini yaitu pompa isi bahan bakar disemprotkan, ditekan bahan bakar untuk disemprotkan ke masing-masing injektor berjumlah 12 silinder ya, dimana 12 silinder artinya nantinya akan ada 12 injektor ya di situ, dimana untuk injektor sendiri di sini yaitu jenis STC ya, dimana digunakan dengan adanya nozzle katup jarum yang pada ujung bawahnya terdiri dari 2 buah bidang yang kerucut di sini ya. Oke, kenapa ini gambar biru dan ini adalah gambar merah? Ya, oke, saya ibaratkan di sini kenapa saya ini mengasih gambar merah ya, karena ada dasarnya ya. Salah satunya gambar merah di sini menunjukkan adanya proses pembakaran di bagian injektor ini ya. Untuk biru di sini yaitu bagian yang menempel pada mesin diesel ya. Jadi yang ada di dalamnya ini semuanya keseluruhan yang menempel di mesin diesel maupun di dalamnya maupun di cover luarnya, artinya menempel di sini. Untuk selanjutnya setelah proses ke nomor 8 di sini ke injektor, untuk selanjutnya ke nomor 9 ya, dimana itu merupakan cek blok ya, dimana ini itu untuk menampung menampung sisa bahan bakar setelah proses pembakaran berlangsung. Karena kita tahu sendiri pembakaran di sini tidak akan sempurna, tidak 100% digunakan, masih ada sedikit sisa-sisa bahan bakar. Nah, cek blok di sini ya untuk mengatur menampung sisa bahan bakar, sisa pembakaran di silinder tadi ya. Untuk selanjutnya nanti didinginkan di full cooler ya. Di sini kita tahu sendiri full cooler artinya untuk mendinginkan bahan bakar yang sudah ditampung di check block, yang nantinya kita tahu sendiri bahan bakar setelah pembakaran pastinya akan panas
mencapai temperatur sekian derajat Celcius, dan itu tidak memungkinkan atau tidak bagus untuk kita taruh langsung di tangki ya. Artinya kita butuh alat pendingin ya. Di sini salah satunya yaitu pool cooler ya. Di sini pool cooler emang sangat bagus di sini untuk mendinginkan suhu panas agar dapat mencapai suhu yang diinginkan di sini. Begitulah proses berjalan terus menerus ya, dimana baik dari tangki induk nanti ke pompa pemindah bahan bakar, di sini lanjut ke tangki harian, tangki pribadi untuk lanjut ke katup gerba untuk lanjut di penyaring bahan bakar, lanjutnya lagi di pompa isi bahan bakar untuk selanjutnya masuk ke di sini injektor. Untuk nomor 9 yaitu cek blok, nomor 10 di sini yaitu ada pool cooler. Untuk selanjutnya ini kembali lagi di tangki pribadi atau return tank ya. Oke, di sini ada beberapa skema yang lainnya. Di sini ini akan membantu proses produksi dari aliran sistem bahan bakar dari mesin diesel Cummins KTA 38G2 ya. Oke, untuk di sini ada gambar 11 di sini yaitu aki. Di sini tipe Yuasa 190H52 N200 12 volt 200 ampere hour. Di sini ya tugas utamanya salah satu aki di sini ya untuk mensuplai untuk tenaga motor listrik di sini, dan juga untuk mengatur dari baterai di sini, baterai yang berada di electric full counter ya, dimana di sini adalah EFC yang nantinya akan berhubungan langsung dengan bahan bakar di sini ya. Oke, setelah aki di sini ada 12 yaitu motor listrik di sini. Kenapa ada motor listrik? Ya salah satunya untuk mengatur tenaga yang akan dihasilkan di masing-masing injektor untuk pembakaran. Di sini membantu dalam proses pembakaran, di sini arahnya juga ke sini. Untuk selanjutnya yaitu di nomor 13 di sini ada electric full counter, kita zoom ya. Di sini ada electric full control ya. Di sini kita tahu sendiri ada baterai, aki, baterai, aktuator, dan MBU atau magnetic pick up ya. Dimana baterai di sini ya berfungsi salah satu untuk mensuplai dari tenaga untuk aki ya. Di sini untuk aktuator di sini masuk di nomor 15 di sini, yaitu untuk mengatur kebutuhan dari bahan bakar itu. Artinya dia akan menyuplai bahan bakar sesuai kebutuhan yang diinginkan untuk pembakaran. Kalau misal di sini di injektor bahan bakarnya kurang 20% ya, ini aktuator akan mengatur bukaan tutup katupnya selama 20% itu dapat terrealisasi di area dari injektor untuk pembakaran. Untuk MTU sendiri yaitu merupakan salah satu alat berfungsi untuk mengatur speed sensor ya, di mana sensor kecepatan yang diatur untuk mengukur kecepatan putaran mesin yang dihasilkan itu saat beroperasi ya, di mana ini untuk mengatur batas minimal dan maksimal lah untuk magnetic pick up di sini ya. Kita tahu di sini ya berada di sini ya, di sekitar mesin ya, di sampingnya lah di sini nomor 16 ini. Oke, untuk selanjutnya ya nomor 14 ini ya full yaitu electric governor ya, dimana di sini electric governor. Oke, untuk selanjutnya nomor ini bagian ini sudah. Untuk selanjutnya yaitu di nomor 17. Oke, di sini nomor 17 yaitu ada tangki ya. Oke, di sini saya ibaratkan yaitu kilang ya, unit kilang di sini. Kita tahu di sini keseluruhan yaitu unit power plant, ini unit kilang. Unit kilang di sini sendiri ini mempunyai bahan bakar yaitu solar, di mana dia akan memberikan secara cuma-cuma untuk proses produksi di PLTD ya, pembangkit listrik tenaga diesel di unit power plant PPSDM gas depo, untuk nantinya menghasilkan energi listrik yang nantinya dapat dikembalikan lagi di sini untuk proses pengolahan minyak. Nah, nantinya akan dipasarkan di PT Pertamina di sini ya. Oke, di sini bahan bakar dari solar tersebut yang berada di unit kilang disalurkan ke tangki induk 401 melalui pompa distribusi bahan bakar ya, di mana ini pompa distribusi bahan bakar ini berada di luar gedung, di mana untuk ini ya salah satunya ada pipa-pipa ya di sini. Pipa itu untuk menyalurkan pipa baik maupun dan selang juga. Oke, untuk selanjutnya di sini ada ya distribusi bahan. Oke, di sini
langsung, yaitu di sini ada PT Pertamina ya. Oke, di sini ada tangki bahan bakar Pertamina. Kenapa ada tangki bahan bakar Pertamina padahal sudah ada bahan bakar dari unit kilang ya? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Oke, kenapa ada tangki PT Pertamina di sini? Salah satunya yaitu untuk mengatasi keadaan darurat. Bagaimana kita tahu sendiri keadaan darurat dapat terjadi kapan saja, asal kita tahu sendiri PLN sendiri dapat padam seketika. Apa yang dia lakukan, misalnya pemeliharaan, pengoperasian dan lain-lain, izin itu bisa mematikan seluruh kegiatan, dan itu nggak mungkin kita sebagai pengguna terkait dengan adanya industri, nggak mungkin bisnis tersebut mangkrak mandek di tengah jalan tanpa adanya suplai listrik ya. Nah, di sini peran dari tangki PT Pertamina di sini yaitu untuk mengatur bahan bakar atau memberikan bahan bakar secara cuma-cuma apabila terjadi emergency atau keadaan darurat ya, di mana di sini bahan bakar dari PT Pertamina atau tangki Pertamina di sini disuplai melalui katup di sini, katup gerbang untuk nantinya masuk ke pompa distribusi bahan bakar seperti di unit kilang. Di sini ada pompa distribusi bahan bakar untuk selanjutnya nanti ditampung di tangki induk emergency di nomor 22 di sini ya. Nah, di sini berbeda saya rasa untuk penampungan sementara, yaitu di tangki emergency ya, dimana di sini untuk mengatur tempat untuk menampung bahan bakar yang nantinya digunakan untuk keadaan darurat saja. Dimana di sini kita tahu sendiri apabila di sini bahan bakarnya tidak memenuhi syarat, artinya masih sedikit atau mungkin kurang untuk menyuplai bahan bakar untuk bekerja 24 jam kontinu di mesin diesel ya. Tangki induk 401 ini butuh suplai bahan bakar. Ya, salah satunya di ini di emergency tank di sini, tangki emergency, di mana salah satunya nggak cuma mengatasi pemadaman PLN atau segala macam keadaan darurat ya, salah satunya bisa juga karena suplai bahan bakar dari sini ada macet ataupun macet lah, intinya macet di sini. Tapi jarang sekali terjadi. Untuk penggunaan dari tangki PT Pertamina ya salah satunya untuk mengatasi apabila terjadi itu pemadaman oleh PLN dan lain sebagainya. Mana itu merupakan salah satu skema aliran bahan bakar dari mesin diesel untuk yang nantinya menghasilkan listrik yang dapat digunakan di unit kilang di sini, yang nantinya kilang tersebut bisa memproses produksi listrik yang nantinya akan dipasarkan di PT Pertamina melalui produknya yaitu minyak ya. Minyak yang nantinya tadi kita tahu sendiri, intinya di sini unit kilang dan unit power plant di sini salah satu terikat atau berhubungan ya, simbiosis mutualisme saya katakan, di mana unit kilang tersebut memberikan bahan bakar secara cuma-cuma. Tapi di sini tugas dari PLTD atau unit power plant di sini ya salah satunya memberikan pelayanan yang handal, yaitu salah satunya output berupa energi listrik dapat digunakan di unit kilang agar dapat melakukan proses produksi pengolahan minyak yang nantinya dapat dipasarkan di PT Pertamina Indonesia, di mana itu akan nanti dipasarkan di beberapa daerah yang nantinya masyarakat akan menggunakan bahan bakar minyak dan lain sebagainya produk dari unit kilang di sini, yaitu di BPSDM Migas Cepu atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu ya. Oke, saya kira sudah cukup ya terkait penjelasan di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Nantikan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Thanks for watching. Saya Aska and goodbye.